Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, ataupun sore, tergantung nanti teman-teman menyaksikan. Jadi alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu. Mungkin agak lama ya. Bulan kemarin kita sempat banyak kegiatan yang offline. Jadi kita kembali mengudara di YouTube. Nanti ini saya kenalkan dulu Mas Habib. Jadi Habibur Rahman. Pakai Muhammad ya? Iya, Muhammad pakai Habibur Rahman. El Serazi? Belum Ya. El Okay. Serazi. Jadi mungkin nanti next El Serazinya Lamongan seperti itu Mas Habib. Amin. Oke, jadi Mas Habib ini kemarin kita sempat chattingan ya. Saya ini chattingannya sama laki-laki. Sama cowok. Agak setia lah. Jadi Mas Habib kemarin sempat membuat tulisan terkait dengan mini riset. Nah, ini pertanyaan saya nanti tentang itu Mas Habib ya. Oke, jadi Mas Habib ini asli Lamongan dan kebetulan juga salah satu founder dari Taman Baca Wong Takon. Kenapa namanya Wong Takon? Apakah selalu takon atau gimana? Kenapa kok gak Wong jawab? Nah, nanti juga dibahas di obrolan kita. Agak santai Mas. Saya sangat santai. Saya tidak pernah sesantai ini sebelumnya. Oke. Jadi Mas Habib, tema kita hari ini adalah mini riset dan dinamika perkuliahan. Ya, jadi kehidupan perkuliahan ini seperti apa? Nah, sekarang Mas Habib sedang proses kuliah di Saya kuliah di Universitas Airlangga, UNER Surabaya ya. Surabaya UNER. Oke. Kira-kira kenapa sih Mas milih UNER lah ini? Kenapa milih UNER? Ya, karena nggak tahu ya. Dulu waktu SMA di SMA itu atmosfernya pokoknya kuliah negeri gitu aja. Jadi ikut-ikutan teman pada waktu itu. Ya udahlah, kita kuliah cari yang negeri, coba-coba di UNER keterima, jadi alhamdulillah. Oke, jurusannya nah ini. Jurusan Fakultas Ekonomi, program studinya manajemen. Oke, jadi sekarang banyak kuliah tentang manajemennya ya? Iya, benar. Oke. Tapi dengar-dengar nih Mas ya. Iya. Mas Habib pernah menjadi sejarawan ya. Ceritanya gimana itu Mas? Itu saya sempat kuliah juga. Jadi saya lulusan SMA itu tahun 2015. Pada waktu itu jalur undangan tidak diterima, SNMPTN tidak diterima, otomatis kita harus jalur tes Ya. SBMPTN 2015 namanya SBMPTN. Itu tes saya milihnya itu sebenarnya bukan di UNER, tapi di Universitas Gadjah Mada. UGM ya. UGM. Pilihan pertama 1-2 itu di UGM, ketiga di UNER. Di UNER pilihnya ilmu sejarah. Keterimanya di ilmu sejarah. Saya bersyukur sekali pada waktu itu saya yang tidak terlalu pintar keterima di UNER. Saya sudah sangat bangga pada waktu itu. Tapi realitanya dengan apa yang saya bayangkan di program studi ilmu sejarah itu tidak seperti apa yang ada di ekspektasi saya. Jadi hanya berjalan 1 semester, kemudian ya saya mengeluarkan diri dengan sengaja. Mengeluarkan diri, oke baik. Saya mengeluarkan diri. Kemudian saya tidak kuliah selama 2016, tidak kuliah. 2017 tes lagi, SBM lagi, dan keterima di Fakultas Ekonomi UNER. Nah, itu ceritanya. Saya menjadi sejarawan yang gagal. Oke, besok yang manajemen sejarahnya dengan Mas. Oke, ini banyak sekali Mas ya, kayak cerita-cerita biasanya teman-teman yang SMA itu dalam tanda kutip jet lag ya. Di kampus itu biasanya, oh kok beda ya sama SMA? Apakah itu juga dirasakan sampai Mas Habib harus pindah jurusan? Ya, sangat berbeda. Atmosfer yang ada di bangku SMA dengan perkuliahan itu sangat berbeda. Maka dari itu pada waktu saya pertama kali kuliah tahun 2015, saya benar-benar mencoba untuk adaptasi dengan suasana yang baru, dengan lingkungan yang baru, tetapi saya merasa kurang nyaman pada waktu itu karena ada berbagai macam faktor kenapa tidak nyaman. Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Terus kemudian berhenti 1 tahun, 2017 kuliah lagi. Saya datang dengan persiapan yang lebih baik. Jadi minimal sudah tahu bagaimana kuliah itu, terus
kesehariannya bagaimana, apa saja yang dilakukan dan lain sebagainya saya sudah tahu. 2017 saya kuliah dan lancar sampai saat ini. Oke, alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah, sampai saat ini. Pertanyaan selanjutnya seperti ini Mas. Jadi kenapa sih kita harus kuliah atau alasan Mas Habib kuliah ini apa? Kenapa kita harus kuliah? Sebenarnya tidak harus. Oke. Tidak harus. Kalau ada kesempatan, kuliahlah. Kalau tidak ada kesempatan, jangan bersedih. Masih banyak lahan untuk kita bisa pelajari. Kita bisa belajar di mana saja. Akan tetapi, kuliah akan memberikan kita sudut pandang yang lebih luas. Karena apa? Bagaimanapun nantinya kita pasti akan terjun ke dunia yang lebih nyata, yang real life. Dan di perkuliahan itu hanya didapatkan oleh mahasiswa, atmosfernya, kesehariannya, dan lain sebagainya. Itu yang mendapatkan ritme kehidupan yang seperti itu, saya rasa juga hanya mahasiswa. Dan itu saya rasa perlu juga untuk bekal kita menuju ke dunia yang lebih nyata setelah perkuliahan. Jadi kita dapat teoritisnya dapat untuk menuju ke jenjang realistis dalam kehidupan. Seperti itu. Ini bahasanya tetap bahasa sejarawan ya. Ya, saya mencoba untuk berhasil kembali meskipun saya telah gagal. Oke, nah itu tadi ya. Jadi di kampus mungkin aktivitasnya ya memang sangat berbeda. SMA, kemudian harus di perguruan tinggi, kemudian tugasnya lebih banyak Mas ya? Tugasnya lebih banyak. Biasanya seperti itu ya. Oke, nah kemudian yang dirasakan setelah merasakan atmosfer dunia kuliah, kemudian Mas Habib kan sudah dalam tanda kutip sementara sudah pernah pulang kampung ya, mendirikan Wong Takon. Nah, kira-kira di masyarakat ini yang bisa diambil dari proses perkuliahan itu, yang bisa dipraktekkan gimana? Jadi ketika saya kuliah itu, kita semua mahasiswa pasti pernah mengalami yang namanya orientasi ya, atau ospek lah, ospek. Di sana kita selalu ditekankan tentang apa itu namanya Tridharma perguruan tinggi, yang salah satu isinya adalah pengabdian masyarakat. Dari ketiga isi dari Tridharma perguruan tinggi itu, yang saya rasa kenapa kita harus kuliah, kenapa kita harus berpendidikan, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk sosial kita, untuk masyarakat di sekitar kita. Apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat? Sumbangsih atau dampak yang seperti apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Akhirnya saya bersama beberapa teman juga mahasiswa dari kampung halaman saya berinisiatif, tidak hanya mahasiswa, tapi teman-teman yang putus sekolah, yang tidak memiliki kesempatan untuk kuliah, semuanya lah bersama-sama mendirikan Taman Baca Wong Takon. Taman Baca Wong Takon itu ya perkumpulan buat teman-teman untuk semakin meningkatkan kualitas diri mereka. Nah, dari namanya Mas, Wong Takon. Nah, ini dari mana? Dapat wangsit di Barongan atau gimana? Iya, kenapa ya kok nggak Wong jawab saja? Iya, kok nggak Wong jawab? Biasanya itu yang lebih dicari. Kalau di sana banyak orang mencari-cari, misal saya hidup kenapa ya, itu cari Wong jawab. Nah, ini malah buat perkumpulan Wong Takon. Khawatirnya sana banyak pertanyaan. Nama Wong Takon ini seperti apa? Asal usulnya. Asal usulnya sejarah lagi ya. Sejarah lagi ya. Aduh. Wong Takon. Kalau kita kembali ke basic atau dasar kenapa manusia bisa berkembang. Kenapa manusia bisa senantiasa meningkatkan kualitas diri mereka? Kalau kita pikir dalam, itu sebenarnya berasal dari pertanyaan. Pertanyaan, kita melihat sesuatu, kemudian bertanya, kok ini bisa seperti itu? Kok itu bisa seperti ini? Maka dari itu, intisari daripada kehidupan ini adalah bertanya. Dan jawabannya bisa kita temukan di mana-mana. Maka dari itu, teman-teman memberi nama suatu perkumpulan itu Wong Takon.
Agar Karena mereka bisa berproses gitu agar ya. mereka bisa berproses, semakin meningkatkan kualitas diri mereka dengan cara-cara yang bisa dikatakan tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Biasanya orang untuk meningkatkan kualitas diri mereka ya harus pergi ke sekolah formal, Ya. pergi ke kursus atau hal-hal semacam itu. Tapi di Bangun Takon kita belajar semua apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, kita bagi bersama, kita sharing, kita saling peduli. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri secara kolektif, bukan secara individu. Oke. Ini saya teringat bukunya Fakhruddin Faiz ya. Aku bertanya maka aku ada ini. Apa itu namanya? Ya, ergono apa? Yang Latinnya itu loh, saya lupa. Cogito, Cogito, ergo, sum. Ya, jadi itu landasan filosofis ya Iya, biasanya ya. filosofis. Jadi saya bertanya maka aku ada itu ya. Oke. Ini mengulik kemarin Mas ya. Mas Habib sempat membuat mini riset. Itu sudah sering atau gimana itu Mas? Mini riset. Sebenarnya saya gabut, Mas. Oh, gabut. Gabut. Oke. Saya hanya gabut saja sebenarnya buat mini riset itu. Oke, Mas Habib terkait dengan mini riset. Iya. Jadi Mas Habib kemarin sempat membuat mini riset. Hmm. Nah, kecil-kecilan terkait dengan kasusnya Mbak Mbak Novia Novia ya. Iya, Mbak Novia ini kalau teman-teman yang belum tahu ini sempat trending beberapa hari atau di minggu-minggu kemarin terkait dengan kasusnya. Nah, kemudian Mas Habib ini membuat mini riset. Nah, kira-kira yang mendasari Mas Habib ingin membuat mini riset itu apa sih? Iya. Sebelumnya saya ucapkan turut berbelasungkawa terhadap Mbak Novia. Ini sebuah tragedi. Ya. Jadi kenapa saya kok tertarik membuat riset tentang itu? Karena menurut saya ini sesuatu yang unik. Karena apa unik? Peristiwa semacam itu di Indonesia itu sudah sering, bisa dikatakan sering kan? Bisa dikatakan sering terjadi. Tetapi kenapa yang satu ini kok mendapat respon yang berbeda? Apa yang melatar belakangi itu apa? Ya. Saya jadi penasaran kan? Penasaran, akhirnya Pengen takon ya? pengen takon. saya wong takon terhadap diri saya sendiri. Kemudian diri saya menjawab, mari kita teliti ini. Secara mini. Ternyata hasilnya dari riset kecil-kecilan saya itu, saya menemukan bahwasanya 78% dari tweet terpopuler di Twitter itu adalah akun-akun yang menunjukkan bahwa mereka adalah lelaki. Saya menggunakan standar bahwa dari foto profil dan juga dari nama username mereka. Dan berarti 12%-nya perempuan kan? Artinya kita dapat melihat ini bahwasanya laki-laki lebih concern terhadap ini. Lagi-lagi memberikan perhatian lebih terhadap tragedi ini. Dan 84% itu tweetnya itu isinya itu ya selain berbelasungkawa ya, isinya itu banyak kan marah-marah atau menghujat. Ini kan menarik. Ya. Kenapa kita menemukan ini? Ya menarik saja buat saya. Biasanya di dalam kasus seperti ini yang menonjol itu lebih ke caring-nya, lebih ke kepeduliannya kepada si kita katakan korban. Tapi dalam kasus yang satu ini kita melihat bahwasanya lebih kepada marahnya netizen kepada seorang aparat yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Oke, ini kan tiba-tiba hasil Mas ya. Nah, kalau tanya step by stepnya Mas ya. Jadi kronologisnya dulu lah. Ini belum sempro tiba-tiba sidang ini kan juga enak. Ya, jadi kalau dari stepnya Mas ya, dari stepnya, jadi tadi kan sudah dinyatakan kenapa ini tertarik. Nah, biasanya memang penelitian itu harus unik. Nah, kita cari keunikannya, kenapa itu berbeda, kenapa itu layak diteliti kan seperti itu. Nah, kalau lebih lanjut mini riset ini step by stepnya seperti apa? Sebenarnya mini riset itu tidak jauh berbeda dengan riset yang sesungguhnya. Cuman yang dikatakan mini jelas di sana terdapat sebuah simplifikasi.
Dan ketika kita melakukan simplifikasi, maka akan semakin banyak aspek-aspek yang tereduksi, itu pasti. Ya. Jadi step-stepnya kurang lebih sama saja ketika kita melakukan riset pada umumnya. Kita harus tahu apa yang mau kita teliti, kenapa kita ingin meneliti hal tersebut. Terus kemudian lokasinya di mana, kemudian waktunya kapan, kita juga harus menentukan itu. Selanjutnya metodologi penelitiannya, apakah kita melakukan survei, wawancara, atau sekedar konten konten analisis. Seperti tweet itu kan konten analisis. Yep. Kemudian setelah kita melakukan metodologi, kita menentukan metodologi, kita kumpulkan data-data yang sesuai dengan metodologi yang kita pakai. Setelah data terkumpul, kita tarik kesimpulan dan menginterpretasikannya. Seperti itu saja sebenarnya, Mas. Oke. Nah, ini kalau melihat itu kan simple, Mas ya. Memang simple, kemudian ada banyak step yang direduksi kan. Termasuk kalau saya lihat tadi, saya dengarkan ya, bukan lihat, saya bayangkan tadi berarti untuk kajian pustakanya banyak direduksi, Mas. Iya, banyak direduksi, sangat banyak direduksi. Oke, jadi itu biasanya yang membuat skripsi itu lama, gitu kah? Iya, karena seperti ini ya. Kalau menurut saya, mini riset itu sama saja dengan riset pada umumnya, akan tetapi kerealibilitasannya, keandalannya untuk digunakan itu rendah kalau mini riset. Karena apa? Ya karena aspek-aspek yang kita reduksi tadi. Kita menggunakan mini riset biasanya hanya untuk ingin mengetahui sesuatu. Kenapa bisa seperti ini? Dengan jawaban yang secara garis besarnya. Tapi kalau kita ingin menguji sesuatu, apakah ini benar ketika ini menjadi ini, dan ketika A menjadi B, B menjadi C. Nah, kalau seperti itu kita perlu riset yang benar-benar riset, yang sesuai dengan kaidah-kaidah riset yang ada. Kajian pustakanya harus jelas, daftar referensinya juga harus lengkap. Jadi seperti itu. Oke, kalau di perguruan tinggi, Mas ya, mungkin kalau dari jawaban tadi mungkin mini riset tidak bisa dijadikan syarat kelulusan. Menurut saya kurang ya. Oke. Nah, biasanya kesulitannya apa sih, Mas? Makanya dari step by stepnya saya kira hampir sama. Kita harus tahu keunikannya, tujuannya apa, metodologinya gimana, sampai tadi hasilnya gimana, apa menurut ya? Penjelentrean, bahasa Lamongan penjelentrean ini apa ya? Penjelasan ya, pembahasannya seperti apa, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwasanya tadi hasilnya seperti ini kan gitu. Nah, kira-kira kalau Mas Habib sendiri ya, mungkin sekarang sudah di semester akhir, jadi yang sangat kira-kira kalau dibandingkan dengan skripsi, tingkat kesulitannya di mana? Saya sedih mendapatkan pertanyaan ini. Saya tidak menyebutkan semester, Mas, sudah saya reduksi. Iya. Terima kasih telah direduksi. Aduh, apa ya? Kalau saya boleh sombong, ini kan sombong, belum selesai kok mau melepuk soal skripsi. Ya, oke. Kalau saya boleh sombong, sebenarnya skripsi itu gampang. Yang nggak gampang itu adalah kegigihan kita atau keistiqomahan kita dalam menggarap. Tiba-tiba religi ya. Oke, jadi itu ya ke kontinuitasnya ya. Karena seperti ini, Mas Faruk. Kalau skripsi, kurang lebih metodologi yang kita gunakan dalam penelitian skripsi atau penelitian mini riset itu kan hampir sama. Kita harus tahu kenapa kita meneliti ini, tujuannya apa, metodologinya bagaimana, kan hampir sama semuanya. Tapi di dalam penelitian skripsi kita harus ada step yang benar-benar kita harus tuntas di sana, yaitu tentang kajian teori, landasannya, atau hasil-hasil penelitian terdahulunya, atau data-data yang perlu kita jadikan latar belakang itu harus sangat komprehensif dan bisa kita gunakan sebagai pijakan untuk melakukan sebuah penelitian layak atau tidaknya. Itu
itu didasarkan pada penelitian yang sudah ada atau fenomena yang terjadi saat ini yang dijelaskan dengan teori-teori yang sudah ada. Nah, di fase itulah yang kita perlu sangat banyak membaca, kita perlu sangat banyak mencari referensi, baik dari video, buku, jurnal, ataupun dari internet misalnya. Dan itu memakan waktu yang cukup lama, yang itu nggak bisa sebentar itu. Kalau sebentar itu namanya hanya mini riset tadi. Mini riset lagi. Jadi harus sebuah skripsi yang baik menurut saya ya, harus komprehensif lah soal landasan teorinya, latar belakangnya dan lain sebagainya, sehingga pijakannya untuk melakukan sebuah penelitian itu dianggap layak. Oke. Nah, kalau dari Mas Habib sendiri, dari pengalaman Mas Habib terkait dengan review jurnal atau review kajian pustaka, kajian teori tadi, kira-kira normalnya butuh waktu berapa lama? Kemudian kira-kira mungkin Mas Habib pernah mengalami caranya gini loh. Nah, kayak gitu. Iya. Ini kebetulan di Alfa kan juga ada program pendampingan riset ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang ke sini, Mas saya bingung ini, Mas saya mau penelitian tentang ini. Nah itu biasanya kita pendampingan, jadi kita tidak mengerjakan ya. Jadi kita cukup mendampingi saja. Syukur-syukur jadi jodoh juga ada. Jadi itu tadinya kita memang melihat teman-teman yang memang kadang di akhir itu baru kepikiran. Utamanya teman-teman yang banyak kegiatan di kampus itu biasanya di akhir baru ingat ya, baru ditagih oleh dosen akademiknya seperti itu. Nah, dari step itu yang kata Mas Habib tadi yang lama biasanya di situ. Kalau Mas Habib biasanya berapa lama sih? Review jurnal. Sebenarnya kalau untuk teman-teman mahasiswa ini menurut saya tergantung ya memang tergantung orangnya. Orangnya sudah bisa atau belum bisa tentang review jurnal, tapi kedua itu kampusnya. Ada kampus-kampus tertentu, misal di saya itu jurnal yang harus digunakan itu jurnal internasional, artinya harus berbahasa Inggris, dan standarnya pun harus Q1, Q2, Q3 sudah kebanyakan ditolak untuk dijadikan acuan. Susahnya di situ Mas, dan saya, pengalaman pribadi saya, pertama kali harus mereview jurnal berbahasa Inggris, jurnal Q1 berbahasa Inggris. Saya butuh 3 hari untuk mereview itu. Cukup 3 hari, seminggu dapat 2, minggunya libur itu Mas. Itu jurnal Q1 ya. Iya. Jadi teman-teman yang mungkin masih bingung, nanti teman-teman bisa search atau cari tahu ya, nanti di jurnal Scopus ya. Iya, di Scopus jurnal internasional yang diakui itu biasanya ada klasifikasi, ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Dimulai dari Q1 paling atas, Q2, Q3 dan Q4 terakhir ya. Jadi teman-teman juga ada, kalau di Indonesia ada Sinta. Nah itu ada Sinta 1, 2, 3 itu juga teman-teman nanti bisa browsing itu penjelasannya seperti apa. Kalau dibahas nanti lama Mas ya. Nanti datang aja ke Butara. Jadi langsung nanti ketemu Mas Habib. Learning Space. Mantap sekali. Jadi itu 3 hari Mas ya. 3 hari, tapi 3 hari. Kalau untuk ini Mas Faruk, saya rasa kalau jurnalnya itu berbahasa Indonesia, meskipun jurnal itu misalnya sintaks 1 yang terbaik, sintaks 1, saya rasa cukup lah kita sehari. Kenapa cukup? Karena kita lebih mudah memahami. Kalau orang seperti saya ini kan bahasa Inggrisnya nggih pas-pasan, mboten saged nemen-nemen bahasa Inggrisan kula. Nggih, niki bahasa Jawa mawon nggih. Bahasa Jawa mawon. Besok saya usulkan ya, kalau saya jadi menteri ada jurnal bahasa Jawa. Jadi memang acaranya internasional, kemudian memang kembali ke kampusnya ya, ada yang standarnya 10, ada yang berapa itu ya. Selain itu Mas, selain jurnal ada nggak faktor lain, semisal masalah circle ataupun dosennya ini? Kalau boleh curhat, nah ini jadi Papa Dede saya. Kira-kira kegalauan teman-teman di akhir ini pada saat proses mengerjakan skripsi itu, kira-kira selain ditelaah kajian teorinya tadi, ada nggak faktor lain yang memang itu di luar dari kita seperti itu? Jadi di pengalaman pribadi saya sangat bersyukur karena mendapatkan dosen pembimbing yang
sangat mantap, sangat baik. Namanya Pak Sony. Dan yang dosen pembimbing juga sangat berpengaruh sih buat kebanyakan teman-teman saya. Karena ada beberapa dosen pembimbing yang menjadikan itu lama. Sebenarnya mahasiswanya cepat tapi dosbingnya yang lama. Itu juga masalah, itu juga problem. Terus kemudian ada juga problem itu ketika kita punya circle. Kita punya circle itu yang bagaimana? Apakah yang sama-sama, kalau circle saya semuanya molor kuliahnya, jadi saya terbawa circle juga. Jadi carilah circle yang baik-baik kalau ingin cepat lulus. Lalu rasakanlah setelah lulus mau ngapain. Terus ada lagi faktor kesibukan. Saya dulu Mas Faruk ya, saya itu orangnya, saya katakan naif. Saya itu merasa bahwasanya membagi waktu emangnya sesulit itu membagi waktu. Ternyata sangat sulit. Saya sangat kesulitan membagi waktu. Otak saya mau pecah rasanya. Jadi teman-teman mahasiswa yang mau menuju ke semester akhir, kalau bisa, kalau ingin skripsinya atau tugas akhirnya cepat selesai, jangan cari kesibukan yang sebenarnya bisa kita lakukan nanti. Karena itu akan sangat menguras alokasi waktu kita. Alokasi waktu ya, kayak anggaran negara. Nah ini Mas Habib sekedar informasi ya. Jadi Mas Habib ini sekarang selain di Wong Takon juga sekarang sedang ya punya momongan ya berbentuk sapi. Ini teman-teman kalau mau ngelamar boleh, tapi nggak ngelamar Mas Habibnya. Jadi Mas Habib sedang membuka lowongan. Iya. Kok tahu? Loh, stol kerja saya banyak Mas. Siap. Saya juga melakukan mini riset. Iya. Mantap. Ya, jadi Mas Habib sedang mencari apa ya? Saya mencari peternak ya? Apa? Kalau di kami namanya cattle farm. Cattleman. Kami tidak menggunakan anak kandang, tapi cattleman biar lebih modern. Karena di farm saya itu isinya anak-anak muda semua. Anak-anak muda semua, penuh inovasi, segala hal dilakukan dengan riset, segala hal dilakukan berdasarkan dengan jurnal-jurnal peternakan yang ada, sumbernya pun dari Australia atau dari Amerika. Jadi semoga dengan usaha yang seperti itu, mohon doanya, semoga dilancarkan. Ya, teman-teman, semoga dilancarkan. Di akhir minta doa. Jadi ini penggabungan antara sejarawan dan manajemen yang akhirnya ke peternakan. Iya. Bukan akhir. Itu hanya pilihan kegiatan yang dipilih oleh Mas Habib. Tapi memang teman-teman jika memang ingin menyelesaikan kewajibannya, ini saya bilang kewajiban karena memang itu diwajibkan di kampus sebagai salah satu syarat untuk lulus, dinyatakan lulus. Teman-teman boleh nggak lulus? Boleh. Banyak contoh yang nggak lulus tapi sukses, tapi itu 1:1000. Ya, jadi itu hanya pilihan kegiatan, tapi ini memang syarat wajibnya harus seperti itu. Cuma terakhir kebijakan yang saya baca ini ada kebijakan Pak Nadiem ini sangat memfasilitasi ketika teman-teman punya prestasi non akademik itu bisa dijadikan syarat. Sedikit cerita, teman saya adik kelas ya, bukan teman saya. Jadi beberapa adik kelas saya itu bisa lulus karena dia punya prestasi non akademik seperti itu. Termasuk kalau di Malang kemarin yang fenomenal itu Bayu Skak. Tanpa skripsi dia lulus. Jadi itu yang memang hari-hari ini tidak hanya di skripsi. Kalau memang teman-teman punya kegiatan lain yang memang manfaatnya lebih terasa, sumbangsihnya lebih dirasakan masyarakat, itu bisa jadi salah satu kepantasan bahwasannya teman-teman bisa lulus dari perguruan tinggi. Jadi Pak Habib juga tadi sudah menyampaikan tidak harus kuliah. Ya, jadi di Wong Takon juga membuka wadah bagi teman-teman yang ingin proses bersama, bertanya bersama, menjawab bersama secara kolektif tadi ya. Silakan datang ke Taman Baca Wong Takon, kita meningkatkan kualitas diri bersama-sama secara kolektif. Merdeka. Alamatnya di mana itu Mas Wong Takon? Alamatnya di Jalan Masjid Dusun Prijek Lor, Desa Taman Prijek, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Tuh alamatnya dicatat, kalau nanti tidak bisa dicatat bisa ditanyakan di komen. Iya. Ya. Saya kira itu Mas Habib. Ini ruangannya Alfa sedikit panas habis hujan karena AC-nya belum datang.
Jadi kita akhiri. Jadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Mas Habib terkait dengan manajemen waktunya seperti apa. Ternyata sulit ngatur waktu setelah memilih kegiatannya. Nah, ini teman-teman harus sebagai bekal ya, teman-teman yang mungkin baru masuk kuliah, apalagi ini yang COVID ya kemarin. Mas Habib tadi bilang orientasi. Ini orientasinya online, Mas. 2 tahun ini orientasinya online. Jadi mungkin ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman besok ketika kuliah itu sudah harus siap. Ini pengalaman dari Mas Habib, kuliah dulu kemudian mengeluarkan diri masuk lagi lah. Ini persiapannya memang harus benar-benar siap, jangan ikut-ikutan, harus ada misi yang dibawa. Nah, harus ada misi yang dibawa, jangan lupa tujuannya apa, kemudian jangan naif bro. Jangan naif. Membagi waktu tidak semudah yang kau kira. Oke, itu pesan moral terakhir. Saya kira itu. Terima kasih Mas Habib. Sampai jumpa di momen-momen selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.